Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelas Sedimen D akan mempresentasikan tentang sedimentari dan stratigrafi menurut buku Gary Nichols, second edition tahun 2009. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Fadila Dusa Afina. Kemudian ada Amalia NS, NIM selanjutnya ada Fredita Sukmawati. Sedimentologi dan stratigrafi. Sedimentologi adalah studi yang membahas proses pembentukan, transportasi, dan pengendapan material yang terakumulasi sebagai sedimen pada lingkungan darat dan laut yang pada akhirnya membentuk batuan sedimen. Stratigrafi adalah studi batuan untuk menentukan urutan dan waktu peristiwa dalam sejarah bumi. Proses sedimentasi atau terjadinya pengendapan. Kemudian, lingkungan sedimentasi dan fasies akan dibacakan oleh Fredita Sukmawati. Lingkungan sedimen dan fasies. Lingkungan pengendapan sedimen dijelaskan sebagai kombinasi proses fisika, kimia, dan biologi yang terkait dengan pengendapan sedimen tertentu dan akan terekam dalam batuan setelah litifikasi. Lingkungan pengendapan akan berkaitan secara spesifik dengan jenis batuan tertentu atau dapat dikaitkan dengan jenis batuan sesuai analog yang ada. Fasies batuan adalah suatu tubuh batuan yang memiliki kombinasi karakteristik yang khas bila dilihat dari litologi, struktur sedimen, dan kandungan fosilnya yang dapat membantu dalam menentukan proses pembentukan. Kombinasi dua atau lebih fasies yang membentuk suatu tubuh batuan dalam berbagai skala dan kombinasi disebut asosiasi fasies. Asosiasi fasies ini mencerminkan lingkungan pengendapan atau proses di mana fasies-fasies itu terbentuk. Spektrum lingkungan dan fasies, kombinasi proses fisika, kimia, dan biologi yang bekerja dalam setiap tempat dan setiap waktu adalah hal yang unik. Produk proses-proses ini jenisnya tak terhingga. Untuk kemudahan deskripsi dan interpretasi, lingkungan pengendapan diklasifikasikan sebagai misalnya delta, muara atau garis pantai, dan masing-masing subkategori ditetapkan, seperti delta yang didominasi gelombang, didominasi pasang surut, dan didominasi sungai. Cara untuk membahas lingkungan pengendapan adalah memulainya dari daerah pegunungan, di mana pelapukan dan erosi menghasilkan detritus klastik, dan turun hingga dasar laut dalam. Karakter lingkungan kontinen, pantai atau coastal, dan laut dangkal diantaranya dipengaruhi oleh suplai detritus klastik, curah hujan, temperatur, produktivitas biogenik, topografi di darat, dan batimetri di laut. Selanjutnya, stratigrafi akan dibacakan oleh Dea Kusuma. Stratigrafi. Stratigrafi mengacu pada hubungan antara lapisan-lapisan batuan dan waktu. Seorang stratigrafer adalah orang yang berkaitan dengan observasi, deskripsi, dan interpretasi langsung dari bukti nyata dalam lapisan batuan untuk menentukan sejarah dari bumi. Kombinasi sedimentologi dan stratigrafi memungkinkan kita untuk membuat gambar permukaan bumi di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan menghubungkannya dengan satu sama lain. Kita juga dapat menemukan catatan perubahan bumi dengan menafsirkan bebatuan dalam hal proses dan lingkungan pengendapannya, serta menemukan persebaran atau distribusi dari aspek geologi tertentu ataupun paleogeografi. Sedimen klastik terrigenous, kerikil, pasir, dan lumpur. 1. Klasifikasi sedimen dan batu sedimen.
Bahan klastik terrigenous ini adalah bahan yang terdiri dari partikel atau kelas fragmen penyusun batuan klastik yang berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Kelas pada dasarnya adalah detritus terkikis dari batuan dasar dan umumnya terbentuk sebagian besar mineral silikat. Istilah sedimen detrital dan sedimen silisiklastik juga digunakan untuk bahan ini. Klasifikasi. Karbonat, menurut definisi, batu gamping adalah setiap batuan sedimen yang mengandung lebih dari 50% kalsium karbonat atau CaCO3. Di lingkungan alam, sumber utama kalsium karbonat adalah dari bagian keras dari organisme, terutama invertebrata seperti moluska. Batu gamping. Batu gamping merupakan batuan sedimen yang jumlahnya 10-15% dari dalam catatan stratigrafi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, untuk evaporit, ini adalah endapan yang terbentuk oleh pengendapan garam dari air karena penguapan. Sedimen vulkanik klastik, ini adalah produk dari letusan gunung berapi atau hasil dari runtuhnya batuan vulkanik sedimen. Dan batuan sedimen lainnya adalah batuan besi sedimen, sedimen fosfat, endapan organik seperti batu bara dan serpi minyak. Dan rijang. Baik, kemudian ini secara umum volume lebih kecil dari yang di atas, sekitar 5% dari catatan stratigraphy. Kemudian, tetapi beberapa cukup dipertimbangkan untuk kepentingan ekonomi, seperti pada gambar di bawah ini. Batuan sedimen itu dibagi menjadi klastik dan non-klastik pada garis besarnya. Kemudian pada klastik terdapat vulkanik klastik dan terrigenous klastik dan karbonat. Kemudian untuk non-klastik, itu ada batuan sedimen lainnya dan evaporit. Kemudian untuk vulkanik klastik, terkandung mineral butiran mineral dan fragmen litik atau pasir halus. Kemudian untuk terrigenous klastik, itu terdapat butiran mineral, litik fragmen, sama biogenik material. Kemudian untuk karbonat, terdapat biogenik material dan chemical participants atau bahan kimia. Untuk yang sedimen lainnya, terdapat kandungan biogenik material dan chemical participants, dan evaporate itu khusus terdapat kandungan kimianya tersendiri. Kemudian ada kerikil dan konglomerat. Butiran pasti terbentuk oleh pemecahan batuan baik, butiran pasir terbentuk oleh pemecahan batuan yang sudah ada sebelumnya oleh pelapukan dan erosi. Dan dari bahan yang terbentuk di dalam lingkungan pengendapan, produk yang rusak jatuh menjadi dua kategori. Pertama, butiran mineral detrital, terkikis dari batuan yang sudah ada sebelumnya, dan potongan batu berukuran pasir atau fragmen litik. Kemudian biji-bijian yang terbentuk di dalam lingkungan pengendapan pada prinsipnya bersifat biogenik asal, yaitu potongan-potongan tumbuhan atau hewan. Tetapi ada beberapa yang dibentuk oleh reaksi bahan kimia. Pasir dapat didefinisikan sebagai sedimen terdiri dari butiran dengan ukuran berkisar 63 mm sampai 2 mm. Rentang ukuran ini dibagi menjadi 5 interval, sangat halus, halus, sedang, kasar, dan sangat kasar. Perlu dicatat bahwa nomenklatur ini hanya mengacu pada ukuran partikel. Meskipun banyak batu pasir mengandung terutama butir kuarsa, istilah batu pasir tidak memiliki implikasi tentang jumlah kuarsa yang ada di batuan, dan beberapa batu pasir tidak mengandung kuarsa sama sekali. Begitu pula dengan istilah arenit, yang merupakan batu pasir dengan matriks kurang dari 15%, tidak menyiratkan komposisi klasik tertentu, bersama dengan kata sifat arenaceous,
untuk menggambarkan batu sebagai berpasir. Arenit memiliki akar etimologisnya dalam kata Latin untuk pasir, arena, juga digunakan untuk menggambarkan tingkatan dengan pasir lantai. Seperti yang tergambar pada gambar di sebelah ini. Oke, mari kita lanjutkan saja. Selanjutnya ada klasifikasi batu pasir oleh Petitjohn pada tahun 1975. Seperti yang terlihat di gambar di bawah ini, terdapat 3 segitiga. Nah, untuk klasifikasi batu pasir ini, kita bergantung pada jumlah matriks yang terkandung dalam batu pasir yang kita amati. Misalnya, jika jumlah matriks tersebut memiliki persentase kurang dari 15%, maka kita menggunakan segitiga yang pertama. Jadi, segitiga itu terdapat feldspar, kuarsa, dan litik fragmen. Nah, dalam mengamati sayatan tipis dalam mikroskop di dalam batuan pasir, kita harus melihat kandungan persenan matriks, kuarsa, dan feldsparnya. Nah, jika matriks tadi kurang dari 15%, maka kemungkinan nama batuannya itu antara arkosik arenit atau litik arenit. Sedangkan untuk yang persentase matriksnya itu di antara 15-75%, itu menggunakan segitiga yang kedua. Jadi kemungkinan nama batunya itu Greywake. Dan selanjutnya, untuk matriksnya di atas 75%, maka kemungkinan nama batunya itu adalah mud rock. Selanjutnya, Class and Matrix akan dibacakan oleh Fredita. Class and matrix. Fragmen yang membentuk batuan sedimen disebut class. Sebuah perbedaan biasanya dibuat antara class dan matrix yang terakhir menjadi bahan berbutir halus yang terletak di antara class. Tidak ada rentang ukuran mutlak untuk matriks. Matriks batu pasir mungkin lanau dan material berukuran lempung, sedangkan matriks konglomerat mungkin pasir, lanau, atau lempung. Sorting. Sortasi adalah deskripsi distribusi ukuran kelas yang ada. Sedimen yang tersortir baik terdiri dari kelas yang sebagian besar termasuk dalam satu kelas pada skala Wentworth. Endapan yang tersortir buruk mengandung berbagai ukuran kelas. Penyortiran adalah fungsi dari asal dan sejarah transportasi detritus. Dengan bertambahnya jarak transport atau agitasi sedimen yang berulang, ukuran yang berbeda cenderung menjadi terpisah. Baiklah, itulah akhir dari presentasi kami untuk hari ini, untuk materi sedimentari dan stratigrafi menurut Gary Nichols. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.